Lembayung duka tengah menyelimuti publik di tanah air. Pasalnya, Indonesia pun harus kembali ditinggalkan oleh seorang pengusaha dan pemilik brand kosmetik serta jamu tradisional, Ibu Muriati Sudibyo, di usianya yang ke-96 tahun akibat penyakit infeksi yang konon dideritanya selama kurun waktu 2 tahun terakhir. Ucapan turut berduka cita pun datang dari pejabat-pejabat penting, termasuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang hadir untuk mengantarkan kepergian almarhumah menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Lantas, seperti apa gelaran prosesi penyerahan penguburan almarhumah untuk diberikan kepada negara yang kemudian dilanjut dengan prosesi militer? Lantas, seperti apa pihak keluarga dan para petinggi negara mengenal sosok yang juga penggagas ajak kecantikan Putri Indonesia tersebut? Benarkah banyak pelajaran berharga yang diambil oleh keluarga dari sosok almarhumah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pergi untuk selama-lamanya pada Rabu, 24 April 2024, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat di sebuah rumah sakit di Bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Kepergian istri dari Sudibyo, Purbo Hadiningrat tersebut seolah menjadi duka mendalam bagi seluruh masyarakat di tanah air, termasuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang hadir untuk menghantarkan almarhumah menuju tempat peristirahatannya yang terakhir. Ya, selain Presiden RI, para pejabat penting negara seperti mantan Menteri Perhubungan RI Hatta Rajasa hingga PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga terlihat hadir dalam mengenang sosok mantan Wakil Ketua MPR periode 2004-2009 tersebut. Pergi meninggalkan 5 orang anak kesayangannya, termasuk Putri Kuswisnuwardani yang meneruskan karirnya di perusahaan yang didirikannya pada tahun 1987 lalu. Kepergian Ibu Muriati Sudibyo sangat dikenang. Dan dalam usianya yang sepuh, kita pernah mengenal Bu Muriati masih mengambil pendidikan doktor, ya. Itu menunjukkan betapa hebat dan uletnya sosok Ibu Muriati. Kita kehilangan sosok-sosok seperti itu. Dia banyak kenangan, Semoga Allah SWT menempatkan almarhumah di tempat yang terbaik di sisinya, husnul khotimah, dan diterima segala amal ibadahnya. Sosok yang lahir di Surakarta, Hindia Belanda sejak tahun 1928 tersebut memang tidak bisa lepas dari karirnya untuk membangun usaha di bidang kosmetik dan jamu tradisional tertua di Indonesia sejak 1978. Memulai bisnis yang membuat namanya pun besar hingga saat ini. Sosok yang juga cucu dari Sri Susuhunan Pakubuwono X Keraton Surakarta ini diceritakan oleh sang anak sebagai pribadi yang memiliki semangat juang tinggi hingga tak ayal menjadi panutan bagi keluarga besarnya. Pejuang yang gigih, ya, sosok yang mencintai keluarga,
pengabdiannya kepada masyarakat luar biasa, ya, tidak kenal lelah. Jadi walaupun katakan pekerjaan kantor sudah selesai, mengurus anak-anak juga sudah selesai, tetap ingin mengabdikan kepada masyarakat. Di masa tuanya beliau tidak lagi menjabat secara formal di institusi manapun, termasuk tidak juga di perusahaan yang beliau dirikan, tetapi beliau mengabdikan diri, pengetahuan beliau sepanjang hidup beliau ajarkan, tularkan kepada perempuan-perempuan Indonesia lainnya. Dan bagi saya beliau adalah sosok perempuan panutan saya. Sosok wanita yang juga inisiator lahirnya ajang kecantikan bertaraf dunia sejak tahun 1992 silam tersebut juga dikenal aktif dalam beberapa kegiatan termasuk les dansa yang digelutinya hingga akhir hayatnya. Ia lahir dan besar di lingkungan keraton. Tak ayal, Ibu Muriati Sudibyo pun mendapatkan banyak pendidikan yang menekankan pada tata krama, seni tari klasik, kerajinan tangan, meramu jamu, dan kegiatan lainnya. Keinginan beliau berjuang itu sangat besar, karena masih ingin berada bersama-sama dengan kami anak-anaknya, anak cucu cicit. Tetapi Tuhan berkata lain karena memang tubuhnya yang tidak kuat untuk mewadahi keinginan beliau, tekad beliau yang selalu berkobar. Dirawat di MMC dan keluar masuk ya. Jadi seperti saya katakan 2 tahun terakhir memang kondisi mungkin karena COVID, beliau juga pernah kena COVID juga. Ada yang mengatakan long COVID ya. Mungkin saja almarhumah juga mengalami itu. Jadi walaupun sehari-hari sehat, masih dilakukan fisioterapi, jalan, bahkan sempat les dansa juga gitu ya. Tapi memang kerap mengalami infeksi. Sementara itu, perihal kabar duka Ibu Muriati Sudibyo, memang sempat beberapa kali selamat dari kejadian. Seperti saat dikabarkan vakum selama 3 tahun dan menderita penyakit COVID-19. 2 tahun berjuang untuk melawan penyakit yang dideritanya. Sosok inspirasi tersebut pun akhirnya tutup usia setelah diduga mengalami berbagai komplikasi penyakit di usianya. Jadi seperti kita tahu usia almarhumah sudah 96 tahun dan memang sekitar mungkin 2 tahun terakhir itu sering mengalami infeksi yang sebenarnya kalau orang muda biasa saja seperti mah ya atau saluran kemih, tetapi bagi orang seusia beliau cukup serius. Jadi ya kalau ditanya penyakitnya apa, ya penyakit sepuh sebenarnya. Kami memang berusaha mungkin sedikit agak egois ya. Dokter katakan kalau mau ibunya awet-awet, jangan terlalu sering dibawa keluar atau ketemu dengan orang banyak. Dan itu yang kami lakukan sehingga kami, keluarga kami sendiri itu bisa menghabiskan waktu yang cukup banyak dengan almarhumah. Sehingga di akhir hayatnya kami juga anak cucu cicit semua kumpul bersama. Sementara itu, berkat jasa-jasa yang telah ditorehkan oleh almarhumah, berbagai prosesi pun terlihat dilakukan untuk melepas kepergian almarhumah menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Lantas, seperti apakah gelaran prosesi penyerahan penguburan almarhumah untuk diberikan kepada negara yang kemudian dilanjutkan dengan prosesi militer? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe,
share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Peraih Silet Awards adalah Silet Awards adalah segera hanya di RCTI. Halo semuanya, saya Billy Saputra. Jangan lupa subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Mantap. Merasakan kepemimpinan 7 orang presiden, termasuk diantaranya saat Indonesia berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya. Maka tidak ayal kepergian Ibu Muriati Sudibyo layaknya sebuah aset negara yang tidak bisa dihitung jasa dan peranannya. Jenazah Ibu Muriati Sudibyo diserahkan kepada negara dan dihantarkan menggunakan iring-iringan mobil kepolisian menuju tempat peristirahatan terakhirnya di Taman Pembibitan Obat Tradisional Mustika Ratu di Desa Tapos, Ciawi, Jawa Barat. Udah 2 jam. Meninggal di RS MMC Kuningan, Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat karena sakit. Bogor 24 April 2024 atas nama Komandan Kogatap 2 Bandung. Ini sudah sebelum ayah saya meninggal bulan Januari 1998. Sebelum itu beliau berdua sudah membeli tanah ini, dan sebenarnya ibu saya kan juga, ayah saya pun juga karena pejuang dulu peta, jadi ditawarkan untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Ibu saya juga demikian, dan juga ada makam keluarga besar di Imo
Wonogiri, Jawa Tengah ya, makan keraton, tetapi ibu saya tidak mau. Ibu saya mengatakan bahwa ketika menikahi ayah saya yang berasal dari kalangan biasa, beliau ingin membaur dengan masyarakat, dikumpulkan di luar. Sementara itu, pemakaman Ibu Muriati Sudibyo pun berlangsung secara hikmat dengan cara militer. Jenazah pun dikebumikan dengan lantunan doa-doa dari pemuka agama, kemudian dilanjutkan dengan ucapan terima kasih dari sang anak. Sebagai informasi, almarhumah Ibu Muriati Sudibyo memilih untuk dimakamkan bersebelahan dengan suaminya berdasarkan wasiat yang disampaikan kepada anaknya. Jangan ngalangin wajahnya. Iya, semuanya. Lu ke tanah, Pak? Iya. Udah, tinggal di tanah, Pak. Itu mukanya kan ke halangan kain. Nah, ketempel tanah ya. Nah, di situ. Ya, begitu. Sikap lagi ke bawah. Ya. Kami mendoakan agar almarhumah ibu kami tercinta dapat menghadapi Sang Pencipta dalam kondisi husnul khotimah. Kami ucapkan terima kasih kepada sanak saudara, handai tolan, para pelaku yang turut membantu proses ini sehingga berjalan lancar. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas nama keluarga, dan saya harapkan dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bagi almarhumah ibu kami, Ibu Dr. Hajah BRA Muriati Sudibyo, MSMU. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan kami yang ditinggalkan di sini diberikan kelapangan dada, kekuatan, dan kemampuan untuk menyikapi kehilangan kami dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya. Tidak lupa saya ucapkan kepada para perawat, dokter yang selama berbulan-bulan ini meluangkan waktu dan dedikasi mereka untuk yang tercinta Muriati Sudibyo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, momen menyentuh juga terjadi saat menaburkan bunga. Seperti apa kesedihan keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang mereka cintai untuk selama-lamanya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan Silat Awards. Saksikan Silat Award hanya di RCTI Oke. Jangan lupa saksikan Silat Award hanya di RCTI. Halo, saya Ali Tahir. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscribe. Wow, 3 juta sukses ya. Wow. Momen kesedihan keluarga kembali terjadi saat menaburkan bunga secara bergantian di depan makam almarhumah. Pihak keluarga pun terlihat tidak bisa menahan air matanya. Selamat jalan Ibu Muriati Sudibyo. Wah,
Itu restoran. Semuanya. Semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan almarhumah di tempat yang terbaik di sisinya, husnul khotimah, dan diterima segala amal ibadahnya. Di lain kisah, memasuki tahun ke-11 penyelenggaraannya, Silet Awards 2024 akan membagikan sejumlah kategori penghargaan tersilet pilihan pemirsa yang nantinya akan keluar sebagai nominator dari masing-masing kategori, termasuk kategori aktor tersilet yang nominatornya terdiri dari Ahmad Megantara, Fadli Faisal, Krisdiana Baharudin, Omar Daniel, Randy John, hingga Rizky Bilar. Lalu siapakah yang akan menjadi juara? Jangan lupa vote artis-artis idola pemirsa untuk menjadi pemenang kategori yang tersilet dengan cara melakukan vote melalui aplikasi RCTI Plus dan akun Instagram official RCTI. Ya seperti yang dibilang tadi sih ya, lebih ke berasa diapresiasinya, terus berarti apa yang sudah kami kerjakan diterima dengan baik sama teman-teman, sama penonton semuanya, happy sih. Berakting tuh apa ya, menjadi mungkin ya lebih ke menjadi sih, memerankan karakter yang diberikan dengan sutradara. Terus sebagai aktor tugasnya melayani sutradara, menjalankan yang terbaik, fokus, intinya itu aja. Menangkan sebuah warna baru. Mungkin sebelumnya sudah pernah berkarakter yang positif atau baik putih seperti Samsul, tapi mungkin untuk menjadi seorang tukang bubur ini kali pertama. Yang paling penting kalau memang teman-teman merasa pantas untuk mendapatkannya, merasa kalian terhibur, terus juga bisa mendapatkan pesan positif, bisa merubah kehidupan, menghibur kalian semuanya, silahkan di vote. Semoga itu adalah yang terbaik dan bisa menjadi baiknya untuk kalian semua. Buka Instagram official RCTI, terus kalian cari nominasi mana yang ingin kalian vote, komen di situ. Misalkan contohnya aku ada di B4, katakanlah, terus kalian tulis di kolom komentarnya B4 dan di-share di Instagram kalian. Beruntung dan bersyukurnya syutingnya juga kan bareng suami. Gue menerima tawaran ini karena gue ditantang balik sama Mas Titan gitu. Jadi pas gue dikasih sinopsisnya, Mas Titan bilang, "Gan, ini judul nih bagus, lu baca di sinopsisnya." Oke Mas, gue baca. Tapi ini agak tricky nih, gini. Kenapa Mas? Ya ceritain lah sama Mas Titan gini. Oke Mas, kalau kayak gitu gue coba. Menurut aku mah kalau berkarya ya berkarya aja. Kalau misalnya kita dapat penghargaan atau apa itu adalah bonusnya. Yang namanya berkarya kita nggak harus mantekin kita dapat piala atau dapat penghargaan, karena setiap apapun yang kita karyakan menurut aku itu adalah sebuah karya yang harus dibanggakan. Aku happy banget, aku enjoy banget memerankan Pasha, karena awalan aku susah banget untuk memerankan Pasha karena aku jadi Pasha tuh ganti 3 karakter di awalan, dan yang sekarang aku udah sangat terbiasa. Bahkan kalau kehidupan sehari-hari kadang aku begitu juga gitu, jadi masih ke bawah juga kalau ke rumah. Ya happy aja, enjoy. Mudah-mudahan aku menciptakan karakter Pasha ini dan aku menjalani karakter sebagai Pasha ini dari hati. Yang mudah-mudahan sampai di kalian juga, sampai ke hati juga. Mudah-mudahan masuk semuanya, suka sama karakter Pasha. Cara vote-nya kamu harus komen di Instagram official RCTI dan aplikasi RCTI Plus. Pemirsa Intens Investigasi.
Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.